Pernah nggak kamu terpikir kalau bumi itu ibarat sebuah rumah raksasa dengan banyak kamar, tapi desain interior tiap kamarnya beda-beda total? Di satu kamar udaranya lembab dan penuh tanaman, di kamar lain panasnya minta ampun sampai nggak ada air, dan di kamar pojok suhunya dingin banget sampai air saja membeku. Perbedaan kamar-kamar besar inilah yang kita sebut sebagai bioma. Hari ini, kita akan melihat 8 tipe bioma di dunia. Kita akan melihat bagaimana vegetasi dan hewan di sana bertahan hidup, serta di mana saja kamu bisa menemukan kamar-kamar bumi ini. Siapkan fokusmu, mari kita mulai penjelajahan listing ini. 1. Hutan hujan tropis, The Steam Room. Kita mulai dari bioma yang paling ramai dan paling berisik di bumi. Hutan hujan tropis adalah bioma dengan curah hujan paling tinggi dan suhu yang selalu hangat sepanjang tahun. Logikanya, kalau kamu punya banyak air dan sinar matahari yang melimpah, maka pertumbuhan kehidupan akan meledak. Hasilnya, hutan ini menjadi rumah bagi lebih dari setengah spesies hewan dan tumbuhan di dunia. Vegetasinya sangat rapat, mulai dari pohon raksasa yang tingginya mencapai 50 meter, hingga tanaman merambat seperti liana dan tanaman yang menumpang hidup seperti anggrek. Hewannya pun sangat beragam, mulai dari primata seperti orangutan dan simpanse, burung berwarna-warni seperti makau, hingga reptil besar seperti anaconda. Di mana kamu bisa menemukannya? Tentu saja di sekitar garis khatulistiwa, seperti hutan Amazon di Amerika Selatan, cekungan Kongo di Afrika, dan tentu saja di seluruh wilayah Indonesia. 2. Sabana, The Lion King Zone. Selanjutnya adalah sabana. Ini adalah daerah transisi, alias tengah-tengah. Curah hujannya nggak sebanyak hutan hujan tropis, tapi juga nggak sedikit gurun. Hasilnya adalah padang rumput yang sangat luas, tapi masih diselingi oleh pohon-pohon yang tumbuh jarang. Kamu mungkin sering melihat pemandangan ini di film dokumenter alam liar. Karena curah hujan yang musiman, tanaman di sini harus tahan banting. Contohnya, pohon akasia yang punya akar dalam dan rumput-rumput yang cepat tumbuh saat hujan. Hewan yang hidup di sini adalah para pelari cepat dan pemangsa besar, seperti singa, citah, jerapah, ejah, dan zebra. Logika ekosistemnya adalah tentang rantai makanan yang sangat kompetitif di lahan terbuka. Kamu bisa menemukan bioma ini paling luas di Afrika, tapi di Indonesia juga ada loh, tepatnya di wilayah Sumba, Nusa Tenggara Timur. 3. Gurun, The Extreme Room. Kalau sabana masih punya pohon, gurun adalah tempat di mana air menjadi barang paling mewah sekaligus paling langka. Curah hujannya sangat rendah, biasanya kurang dari 25 cm per tahun. Suhu di sini sangat ekstrim. Siang hari panasnya bisa membakar kulit, tapi malam hari dinginnya bisa menusuk tulang. Tanaman di sini adalah para ahli penghemat air. Contohnya kaktus yang daunnya berubah jadi duri biar nggak banyak penguapan, atau tanaman dengan akar yang menjalar sangat luas. Hewannya pun unik. Ada unta yang bisa menyimpan lemak sebagai cadangan energi, kadal gurun, dan kalajengking. Secara logika, kehidupan di sini adalah soal seberapa efisien kamu bisa mengelola setetes air. Contoh lokasinya adalah gurun Sahara di Afrika yang terkenal panas, atau gurun Gobi di Asia yang suhunya bisa sangat dingin. 4. Padang rumput atau stepa, The Giant Lawn. Hampir mirip sabana, tapi bedanya stepa adalah padang rumput murni tanpa selingan pohon sama sekali. Curah hujannya sedang, tapi tidak cukup untuk menumbuhkan pohon yang tinggi. Angin di sini berhembus sangat kencang karena tidak ada penghalang, sehingga bioma ini sering disebut sebagai permadani hijau dunia. Vegetasi utamanya tentu saja rumput dan semak-semak pendet. Karena lahannya terbuka dan penuh makanan, penghuni utamanya adalah hewan pemakan rumput atau herbivora besar yang hidup berkelompok, seperti bison di Amerika, kuda liar di Mongolia, hingga domba dan antelop yang hidup berkelompok. Logikanya sama, kalau nggak ada tempat sembunyi, maka kamu harus punya kaki yang kuat buat lari dari pemangsa. Kamu bisa menemukan bioma ini di wilayah prairie Amerika Utara, pampa di Amerika Selatan, atau stepa luas di Asia Tengah seperti Mongolia. 5. Hutan gugur, The Drama Forest. Ini adalah bioma yang sangat estetis karena mengalami 4 musim. Hutan gugur punya drama tahunan di mana daun-daunnya akan berubah warna menjadi merah, kuning, atau jingga sebelum akhirnya rontok semua di musim dingin. Logikanya, pohon-pohon ini melepaskan daunnya untuk menghemat air dan energi saat suhu turun drastis dan air membeku menjadi es. Vegetasi yang mendominasi adalah pohon-pohon berdaun lebar, seperti oak, maple, dan jati. Hewan-hewan di sini biasanya punya strategi khusus saat musim dingin datang. Ada yang melakukan hibernasi atau tidur panjang seperti beruang, atau pindah ke tempat hangat seperti berbagai jenis burung migrasi. Rusa dan bajling juga sangat umum ditemukan di sini. Lokasi bioma ini tersebar di wilayah beriklim sedang seperti Amerika Serikat sebagian timur, Eropa Barat, Jepang, dan sebagian wilayah Cina. 6. Taiga atau hutan konifer, The Christmas Forest.
Naik lagi ke wilayah yang lebih dingin, kita akan bertemu taiga. Ini adalah bioma hutan terluas di dunia. Musim dinginnya sangat panjang dan musim panasnya sangat pendek. Logika tanamannya unik, daunnya tidak lebar melainkan berbentuk jarum yang berlapis lalin agar tidak rusak oleh salju dan beku. Tanaman di sini didominasi oleh pohon-pohon konifer atau tumbuhan yang punya runjung atau biji, seperti pinus, spruce, dan cemara. Karena lingkungannya yang dingin dan keras, hanya hewan dengan bulu yang sangat tebal yang bisa bertahan. Contohnya serigala, mus, beruang hitam, dan lynx. Lokasi bioma ini berbentang luas di bagian utara bumi, mencakup wilayah Siberia di Rusia, Skandinavia di Eropa Utara, dan Kanada serta Alaska di Amerika Utara. 7. Tundra, the freezer. Ini adalah titik terakhir daratan sebelum kita sampai ke es abadi di kutub. Tundra adalah bioma yang paling dingin dan paling sunyi. Tanah di sini mengalami fenomena permafrost, yaitu lapisan bawah tanah membeku permanen sepanjang tahun. Secara logika, akar pohon besar tidak akan bisa menembus tanah beku ini. Itulah sebabnya di tundra hampir tidak ada pohon sama sekali. Vegetasinya sangat rendah, hanya berupa lumut kerak, lumut daun, dan rumput-rumput pendek yang cuma tumbuh saat musim panas singkat. Hewannya adalah para penyintap suhu dingin, seperti beruang kutub, rubah Arktik, burung awet salju, dan rusa reindeer atau rusa kutub. Lokasi bioma ini berada di lingkaran Arktik atau wilayah paling utara bumi yang berbatasan langsung dengan laut es. Terakhir, kita nggak boleh lupa kalau 70% bumi itu air. Bioma akuatik dibagi menjadi dua bagian besar berdasarkan kadar garamnya. Pertama, air tawar yang mencakup danau dan sungai. Di sini airnya tenang atau mengalir dengan kadar garam rendah, rumah bagi ikan-ikan seperti mujair, lele, dan tumbuhan air seperti teratai. Kedua, adalah bioma laut. Ini sangat luas, mulai dari terumbu karang yang dangkal dan berwarna di wilayah tropis, hingga laut dalam yang gelap total dan bertekanan tinggi. Logika kehidupan di air sangat ditentukan oleh kedalaman dan cahaya matahari yang masuk. Hewannya mulai dari udang kecil, paus, hingga terumbu karang yang sebenarnya adalah koloni hewan kecil. Kamu bisa menemukan bioma ini di seluruh dunia, mulai dari Sungai Nil di Afrika hingga Great Barrier Reef di Australia. Nah, itu dia bedah nalar soal 8 tipe bioma di dunia. Sekarang kamu paham kan kenapa bumi itu luar biasa? Setiap kamar punya aturan mainnya sendiri. Keanekaragaman ini loh yang bikin planet kita tetap seimbang. Tanpa kedinginannya tundra, suhu global bisa kacau. Dan tanpa suburnya hutan hujan, kita bakal kekurangan oksigen. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.